Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Aya Sofia. Saya adalah guru fisika di MAN 1 Aceh Tamiang, Kecamatan Manyapahit, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 dengan mengambil materi pembelajaran di kelas 11 metode ganjil, yaitu tentang hukum. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malikinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walrahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada Bu, 3 orang. Siapa? Ada Frida sama Tio. Kenapa mereka tidak hadir? Ada sakit. Frida mengunjung ke keluarganya. Si Trio Beliau kenapa? sakit. Sakit. Oke, anak-anak ibu, masih semangat untuk belajar fisika hari ini? Semangat. Coba dicek semangat dulu. Tepuk semangat. Pada pertemuan kita yang lalu, kita udah bahas masalah apa? Elastisitas. Ada yang masih ingat pengertian dari elastisitas? Saya Bu. Ya, Adinda. Elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi awalnya. Elastisitas adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula. Nah, contoh benda elastis. Ya, Sabrina? Karet. Karet. Ada lagi? Per. Fahmi? Per. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang hukum. Tentang apa? Hukum. Nah, kemarin ibu kan udah bagi bahan ajarnya. Ada yang udah baca? Dah. Udah. Apa yang diperoleh dari baca bahan ajar tersebut? Yang saya dapat dari pembelajaran tentang hukum adalah bunyi hukum. Jika
Jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Kemudian ada lagi selain bunyi dari buku kok. Ada lagi Rizka? Pengaplikasian hukum itu biasanya dijumpai pada ayunan, kendaraan, spring bed. Nah, ini benda apa? Pegas. Dan ini adalah dua buah beban. Kita di sini mau tahu hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang. Nah, itu Ibu minta satu orang dari kalian maju ke depan. Panjang pegas sebelum diberi beban adalah 7 cm. Nah, sekarang kita mau kasih beban. Ini bebannya bermassa 100 gram. Sekarang 20. Jadi sebelum ada beban, pegasnya ini panjangnya 7 cm. Dan ketika diberi beban 100 gram, panjang pegas adalah 20 cm. Terima kasih Sasan, silakan kembali ke tempat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian dapat menentukan fakta gaya pegas melalui percobaan hukum Hooke dan dapat mengolah data dan menganalisis hasil percobaan ke dalam grafik. Orientasi masalah pada pembelajaran hari ini adalah Andi disuruh ibunya untuk memetik buah pepaya yang sudah matang di depan rumahnya. Tetapi pohon pepaya itu tinggi dan Andi tidak memiliki galah. Andi memiliki ide untuk menembak dan mematahkan tangkai pepaya tersebut dengan menggunakan ketapel. Sayangnya, Andi belum memiliki ketapel, sehingga dia harus membuatnya terlebih dahulu dan karet ban. Andi bingung karet mana yang harus digunakan agar ketapelnya mampu melontarkan kerikil dengan keras, sehingga mampu mematahkan tangkai pepaya dan menjatuhkan pepaya matang dari pohonnya. Di sini akan sedikit. Menurut kalian, manakah karet yang cocok untuk dipilih Andi ditinjau dari konsep hukum Hooke? Di sini kita akan melakukan penyelidikan untuk menjawab permasalahan ini. Nah, sekarang bentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk kemarin. Silakan duduk berkelompok.
nggak bisa ini. Ini dikatakan lagi. Tapi nanti diukur lagi karena kalau udah diukur berarti dikurang lagi panjangnya tadi kan. Diukur lagi. Ini potongan yang dipotong atau ikan yang satu ini ikat dengan lubang dengan karet di talinya kalau itu itu tani buat terus yang 100 dengan kali ini dulu ini terus kita lagi sabinan nanti kalau kita ikat lagi ikat terus kali nggak terus ini ya kelompok-kelompok lain kayaknya harus sama ya caranya tadi mana? Kita tadi nggak bisa. Ya. Jangan gitu di sini ya. Dari benang ini sampai ke benang ini. Ini di mana saja? Udah siapa yang udah? Udah. Terus udah ambil yang ini sama yang tadi yang ulang lagi Buat dekatnya. ikan yang kuat. Karet lah, San. San. Dia buat kan? Ya dia buat kan? Berapa ya? Di sini 50 gram. 50 gram berarti dia ya 50 gram. Tadi ayam. Terus tambahkan dengan yang 100. Boleh langsung ditambahkan ini aja.
bawah itu nanti ketutup pegas karetnya bawah ini. Kalau nggak kena karet nanti udah nggak bisa di bawahnya ini gampang. Ikat lagi dengan tali. Ambil talinya, simpulkan dengan di sini. Ini dulu ambil di sini. Makanya digunting aja nih. Gunting dulu Sabrina dengan gunting. Tadi ini berapa? Tadi yang ini udah tahu panjangnya berapa? Yang udah ditambah ini? Apa aja langsung buatnya? Ini berapa? 10,5 baru gantungin aja dong. 11,5. Isikan ke dalam tabel. Mana buat datanya? Ini bukan budaya tarinya nih. Jadi di sini ini 10. Ini 10 100 tadi. Ya kan? Yang ini belum. Tadi berapa ya? Coba dibuat di sini. Ini satunya bukan ini lagi, satunya dalam cm. Ini tadi berapa? Kalau udah ini 11,5. Udah siap lakukan percobaannya? Nah, untuk grafik buatnya di kertas grafik nih ya. Ini akan dibagikan kertas grafik untuk membuat grafik. Yang mana? Banyak kali. 6, 7, 8, 10. Nah, sampai 13. Sudah siap semua melakukan percobaan LKPD yang sudah diberikan tadi? Nah, sekarang waktunya untuk presentasi. Tetapi sebelum presentasi dicek lagi nih semangatnya. Masih semangat nggak? Semangat. Kita cek lagi. Tepuk semangat. Untuk presentasi, di sini kan kita ada melakukan 2 karet gelang dan karet ban. Dan di sini kita cari grafiknya. Untuk karet gelang, silahkan kelompok ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi dari data hasil percobaan karet gelang, panjang awal karet gelang adalah 6 cm. Ketika diberi beban 50 gram, gaya yang dihasilkan 0, Newton. Panjang karet gelang bertambah menjadi 1 cm. Ketika diberi beban 100 gram, gaya yang dihasilkan adalah 1 Newton. Panjang karet gelang bertambah menjadi 8 cm. Gaya yang dihasilkan adalah 1,5 Newton. Panjang karet gelang bertambah menjadi 15 cm. Ketika diberi beban 200 gram, gaya yang dihasilkan adalah 1,5 Newton.
Panjang karet bertambah menjadi 15 cm. Ketika diberi beban 200 gram, gaya yang dihasilkan adalah 2 Newton, maka panjang karet gelang bertambah dihasilkan adalah 2,5 Newton. Panjang karet gelang bertambah menjadi 29 cm. Jadi dari hasil data percobaan kami, grafik yang kami dapatkan adalah berupa sebuah garis lurus. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok 3. Kami ingin menyanggah hasil dari praktikum kelompok 1. Jadi menurut hasil analisis kami mendapatkan sebuah garis yang benar-benar lurus. Maaf, garis lurus seperti apa nih maksud? Soalnya grafik kita juga sepertinya sudah lurus. Ini hasil dari kelompok 3. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kami akan menutupnya. Tidak. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penggunaan kelompok 1. Dari hasil data percobaan yang telah kami lakukan, bahwa panjang awal karet ban adalah 9,5, bertambah menjadi 0,5. Ketika diberi beban 100 gram, maka gaya dihasilkan 0,10 Newton. Panjang karet ban bertambah menjadi 1. Ketika diberi beban 150 gram, tambah panjang menjadi 1,5. Ketika diberi beban 150, maka gaya dihasilkan adalah 1,5 Newton, maka karet ban bertambah menjadi 1,5. Ketika diberi beban 200 gram, maka gaya dihasilkan 2 Newton. Karet ban akan bertambah panjang menjadi 2. Ketika diberi beban 250 gram, maka gaya dihasilkan adalah 2,5 Newton. Panjang karet ban bertambah menjadi 2,5 akan bertambah menjadi 2,5. Berikut adalah grafik gaya yang sudah kami tentukan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, karena hasil jawabannya sudah sama. Baiklah, kalau begitu kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Untuk analisis benar, apakah yang terjadi saat karet tanpa beban? Karet tidak mengalami pertambahan panjang. Hal ini karena tidak ada gaya yang berarah ke bawah menarik karet. Bagaimana bentuk karet saat setelah diberikan beban? Akan terjadi pertambahan panjang jika diberikan beban. Apa yang terjadi jika karet terus-menerus diberi tambahan panjang karet? Jelaskan. Hubungan gaya tarik dan pertambahan panjang berbanding lurus dan semakin besar gaya tarik, maka semakin panjang pula pertambahan panjang karet. Kesimpulannya, dari hasil percobaan di atas, antara pertambahan panjang karet dan pertambahan gaya diperoleh kesimpulan A. Setiap kali ditambahkan beban pada karet, maka panjang karet akan semakin besar sesuai dengan massa pada beban yang diberikan. B. Konstanta gaya karet adalah karakteristik dari suatu karet dan besarnya karet dipengaruhi oleh besarnya gaya semula. Jadi,
Karet mana yang dipilih untuk dijadikan ketapel? Yaitu karet ban karena bersifat lentur, elastis, dan tidak mudah putus. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah melakukan percobaan yang tujuannya adalah untuk menyelidiki hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, tadi kelompok 1 udah menganalisis grafiknya. Grafik yang dihasilkan yang benar adalah seperti ini. Dia grafiknya berupa garis lurus. Itu untuk yang garis lurusnya. Tujuan praktikum yang kedua adalah menentukan konstanta pegas. Nah, berapa nilai konstanta pegas yang sudah dicari tadi, sudah diperoleh tadi? Kira-kira 12,5. Iska? 10. Jadi konstanta pegas ini nilainya sama untuk semua gaya. Nilainya sama untuk semua gaya dan pertambahan panjang pegas. Selanjutnya ke evaluasi. Nah, silakan kita lihat soal ini. Perhatikan grafik di bawah ini. Manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Jawaban yang benar adalah A. Konstanta pegas B paling kecil. Jadi jawabannya adalah titik P. Ini memiliki konstanta paling kecil. Untuk refleksi pembelajaran hari ini ada kegiatan yang disukai, kegiatan yang belum dimengerti, dan kegiatan yang masih membingungkan. Nah, ini akan dibagikan, silakan isi. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Memahami hubungan gaya terhadap panjang pegas. Semakin besar gaya, maka pertambahan panjang pegas semakin besar. Kemudian yang kedua, nilai konstanta pegas melalui percobaan hukum Hooke tadi adalah sama. Dan untuk grafik pada hukum Hooke itu dia berupa garis lurus. Untuk pertemuan kita selanjutnya adalah tentang susunan pegas. Untuk tugas, silakan kerjakan soal yang ada di buku paket halaman 101, nomor 7 dan nomor 8. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Nah, sebelum ibu akhiri, alhamdulillah kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah